Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam sabda-sabdanya menekankan akan keutamaan Al-Quran, pendidikannya, serta penanaman interaksinya terhadap Al-Quran. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa hadis-hadis yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Di antara sabda itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum thalath khisal." Didiklah anak kalian dengan 3 macam. Hubbu nabiyyikum wa hubbu ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarilah dan tanamkanlah adab kepada mereka dengan 3 hal: mencintai nabinya, mencintai keluarganya, dan mencintai dalam membaca Al-Quranul Karim. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillillah yauma la zilla illa zillu. Sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu mereka berada dalam naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a anbiya'illahi wa asfiyaih, bersama para nabinya dan bersama para orang-orang pilihannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini memberikan kepada kita motivasi, terutama orang tua, untuk mendidik anak kita dengan 3 aspek. Yang pertama, pendidikan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pendidikan mencintai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah pendidikan cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap membacanya. Terkait dengan pendidikan Al-Quran, dalam hadis ini kita ditekankan untuk menanamkan cinta kepada Al-Quran sejak dini. Bukan ketika mereka atau anak-anak kita sudah dewasa. Justru penanaman cinta terhadap Al-Quran itu kita lakukan sejak dini. Semenjak bahkan anak itu dalam rahim ibunya, maka kedua orang tuanya mulai memperdengarkan Al-Quran kepada dia. Sang ibu, sang ayah membaca Al-Quran agar dia mendengar apa yang kita baca. Ketika dia lahir, yang ia dengar adalah azan, iqamah, Al-Quranul Karim. Maka kedua orang tuanya lah yang berkewajiban untuk memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Sehingga nantinya ketika dia tumbuh besar dan dewasa, Al-Quran itu bukan sesuatu yang asing bagi dirinya. Kalau kita melihat kehidupan para salafus soleh, bahwa kurikulum pertama, pendidikan dasar yang diberikan kepada anak-anak mereka adalah pendidikan Al-Quranul Karim, sebelum mereka diajarkan hal-hal yang lain. Makanya sering kita mendengar bahwa para pendahulu kita, para salafus soleh, ketika umur anak-anak, umur 7 tahun, umur 10 tahun, mereka sudah menghafal Al-Quranul Karim. Jadi ini merupakan bentuk daripada keutamaan Al-Quranul Karim ketika dia diajarkan sejak dini, bahwa Al-Quran akan bisa merubah
dan mendidik kita menjadi para penghafal-penghafal Quran, para pengamal-pengamalnya sejak dini. Fa inna hamalatal Quran, sesungguhnya para penghafal-penghafal Quran, dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama para nabi, bersama para orang-orang pilihan Allah. Bahkan mereka akan di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan janji itu, maka kita harus mendidik diri kita, anak-anak kita dengan Al-Quran sejak dini. Karena Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita dunia dan di akhirat. Yakinlah bahwa investasi pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita sejak dini, kita akan rasakan pada masa yang akan datang. Kalau sejak kecil, usia dini, anak-anak itu sudah kita tanamkan fasih membaca Al-Quran, maka ke depan, generasi ke depan adalah generasi yang fasih baca Al-Quran. Ketika anak-anak kita sejak dini, ketika usia SD, usia SMP, mereka sudah menghafal Al-Quranul Karim, maka generasi ke depan adalah generasi-generasi penghafal Quran. Sehingga nantinya ketika mereka masuk dalam jenjang pendidikan atas dan kuliah, mereka bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka hafal. Ada korelasi antara yang mereka hafal dengan apa yang mereka pelajari. Al-Quran merupakan bekal bagi mereka sejak dini, ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa. Dengan begini, kita akan mendapatkan generasi Qurani yang unggul pada masa yang akan datang. Tapi mimpi itu semua harus kita mulai dari penanaman cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Cinta untuk fasih membaca Al-Quran, cinta untuk menghafal Al-Quran, cinta untuk bisa mentadaburi Al-Quran, cinta untuk bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Dengan itulah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberkati kita semua di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.